semua kan ya? Baik, alhamdulillah kalau semuanya sehat-sehat saja dan semuanya masuk ya tentunya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu pimpin ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih pada pagi hari ini. Siapa yang tidak masuk ya? Ibu lihat dulu siapa yang tidak masuk. Masuk semua ya sepertinya ya. Ya, sudah ada, semuanya sudah masuk ya. Ada 8 orang siswanya semua masuk ya, Ibu lihat ya. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6 yaitu kepemimpinan. Nah, di tema 6 ini kita akan belajar tentang nilai-nilai tentang kepemimpinan. Itu ada nilai-nilainya yang terkandung, nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Lalu kemudian kita akan belajar pidato hari ini, lalu ada wawancara dan membuat laporan hasil wawancara. Baik, yang pertama, sebelum kita ke materi, Bu Dini akan menanyakan dulu bagaimana sudah belajar semua. Kemarin Bu Dini sudah memberikan tugas ya untuk mempelajari tema 6 sebelum kita belajar kepemimpinan ini di rumah. Siapa yang sudah baca-baca di rumah? Ya? Oke, bagus. Sudah ya. Yang sebelah sini? Oh ya, bagus berarti ya. Berarti semua sudah siap ya dengan materi hari ini. Nah, sebelum itu di sini ada yang tahu nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kepemimpinan itu seperti apa? Ya, ada nilai-nilai apa saja contohnya? Ya, betul. Ya, ada nilai bijaksana, lalu adil, kemudian ya jujur ya, dan lain sebagainya. Boleh. Nah, nanti kalian boleh pelajari dengan teman-teman nilai-nilai itu ada berapa, dan tidak hanya itu ya, ada banyak sekali. Nah, kemudian nilai-nilai itu bisa kita lihat dari teks ya. Nah, di sini mari kita lihat dulu. Bu Dini sudah menyiapkan tugas ya yang akan dikerjakan. Kemarin sudah dibagikan ya sama Bu Dini ya. Oke, sekarang mari kita lihat ya, berdasarkan teks di sini, kira-kira ada nilai apa saja. Baiklah, untuk tugasnya kita kerjakan kelompok ya, cukup berpasangan 2 orang saja. Nah, yang terdekat saja yang depan dengan yang belakang, sini juga sama yang depan dengan belakang. Kamu boleh gabung ke sini untuk bergabung dengan Abian di depan ya. Oke, Hasan dan Rabian, baik. Nah, sudah dapat pasangannya masing-masing, silakan. Kemarin ada tugas yang Bu Dini sudah siapkan di situ ya, ada pertanyaannya. Silakan dicari nilai-nilai apa saja yang terdapat pada teks ya. Tentunya pada tokoh yang ada di teks ya. Di situ ada B.J. Habibie. Silakan untuk dilihat nilai kepemimpinan apa saja yang terdapat di dalam teks. Nah, setelah itu nanti kita tanya jawab. Baik, sudah selesai semua ya, sudah mencatat nilai-nilai apa saja yang ada dalam teks. Baik, kalau sudah, mari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya ya. Baik, ya bagus sekali ya. Ada nilai-nilai disiplin, nilai-nilai jujur, nilai-nilai cinta tanah air juga, kemudian ada bijaksana, lalu ada kerjasamanya, tolong menolong, baik. Kemudian yang kelompok selanjutnya, ya baik. Nah, setelah semuanya sudah membacakan masing-masing laporannya, mari kita simpulkan ya. Baik, kita simpulkan dulu, berarti nilai-nilai itu ada nilai apa saja. Nah, nilai itu ada 1, ada jujur. Kemudian ada disiplin. Lalu ada tanggung jawab. Kemudian ada nilai apa lagi tadi disebutkan? Ya. Ya, yang tadi kerjasama. Bijaksana, betul sekali ya, bijaksana. Nah, dari sini yang kita dapatkan ada beberapa
yang menyebutkan sama nilai-nilainya di sini ya. Nah, untuk yang lainnya boleh ditambahkan lagi ya. Nah, di sini nilai-nilai kepemimpinan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan. Jadi ada jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, bijaksana. Bu, bagaimana kalau lebih dari itu? Ya, lebih bagus lagi ya. Minimal ada 5 tadi ya pertanyaannya, minimal 5 nilai-nilai yang terdapat dalam teks. Oke. Baiklah, sudah ada semuanya ini tentang nilai-nilai. Nah, nilai-nilai sudah bisa, sekarang mari kita beranjak ke pidato. Baik, ada yang pernah mendengar pidato? Ya, pidato di mana itu? Ya, di kampungnya ada ya pidato dari Pak RT atau Pak RW. Kemudian juga ada pidato ketika upacara, ada itu termasuk dengan amanat pembina upacara itu juga adalah pidato juga ya. Baik, berdasarkan pidato, lalu ternyata pidato itu ada strukturnya atau bentuknya. Bentuknya itu ya, ada yang tahu, ada yang pernah baca atau pernah mendengar? Ya, tidak ada? Nah, lalu bagaimana kalau misalnya Bu Dini? Assalamualaikum. Nah, berarti itu salam dulu kan ya Bu Dini ya. Berarti kalau salam itu adalah ya, betul, pendahuluan. Baik, di sini kita akan ada tentang pidato ya. Nah, pidato itu strukturnya adalah satu, yaitu pembukaan. Lalu yang kedua adalah inti. Dan yang ketiga adalah Assalamualaikum. Itu adalah apa biasanya kalau sudah ada pembuka maka harus ditutup. Jadi ada penutup. Nah, ada yang bisa memberi contoh pidato? Kalau tidak, misalnya dalam pembukaan, biasanya ada kata-kata apa saja? Ya, betul, ada salam. Kemudian ada apa lagi? Sini, kelompok sini. Sapa. Lalu ada apa lagi? Ya, puji syukur, betul. Kemudian ada lagi yang lain? Ya, coba misalnya contohnya kita mulai dulu ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, itu salam. Lalu sapanya, misalnya ketika kalian besok nanti ada pidato di depan guru-guru dan kepala sekolah, maka harus menyapa dulu audiensnya atau penontonnya. Misalnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi, misalnya seperti itu menyapa ya. Kemudian puji syukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kelas ini untuk apa acaranya? Untuk acara perpisahan kah, atau untuk acara misalnya pelepasan kah, atau apa? Nah, itu nanti ada puji syukur dan lain-lain sebagainya. Nah, boleh ditambahkan juga, saya akan menyampaikan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato apa gitu ya. Lalu ada inti. Inti ini adalah intinya kalian akan berbicara tentang apa temanya. Misalnya tadi di awal saya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sekata atau 2 patah kata besok ya untuk kelulusan, misalnya seperti itu. Nah, lalu penutupnya bagaimana? Nah, dalam penutup harus ada ini kesimpulan, harapan atau saran. Lalu ada apa lagi? Ya, betul. Kemudian ada ucapan terima kasih. Dan biasanya juga ada yang apa? Selain terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, iya betul, mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, berarti ada mohon maaf. Ya, lalu wassalam. Wassalam itu berarti salam penutup ya. Nah, oke, bagaimana, sudah paham ya tentang struktur pidato atau bentuk dari pidato. Jadi yang pada intinya adalah pembukaan, inti, penutup. Ketika pidatonya itu sudah ada 3 unsur itu, berarti pidatonya sudah bagus. Nah, pidato itu kan biasanya ada ajakan, maka pidato itu bersifatnya persuasif. Ada yang tahu apa arti persuasif? Ya tadi, pidato itu adalah berisi ajakan, makanya biasanya
di akhir itu atau di penutup itu akan ada permintaan atau ajakan ya. Ajakannya ada kata cirinya apa ajakan itu? Kalau kalian mengajak misalnya bagaimana? Ayo main, mari di sini. Nah, berarti ada kata ayo. Lalu mari. Nah, lalu ada lagi kata perintah. Misalnya kalau tentang pidato tentang kebersihan maka buanglah sampah. Nah, ada buanglah. Nah, ada perintah. Lalu kalau tidak marilah. Lalu ada lagi jagalah. Nah, itu jadi kalau pidato persuasif itu biasanya disimpulkan dengan adanya saran atau ada keinginan atau seperti ajakan tadi yang berupa ayo mari. Nah, baik, ada pertanyaan sebelum kita melakukan tugas selanjutnya? Tidak ada? Ya, mungkin yang di sini mau bertanya? Ya. Oh, pidato. Dalam pidato itu supaya kita pandai berpidato, selain strukturnya yang harus kita pahami, maka intonasi juga. Betul sekali. Jadi tidak hanya ini kan ketika pembuatannya ya, ketika praktiknya maka intonasinya harus jelas, kemudian bahasanya juga harus bahasa yang baku, disesuaikan dengan kita berbicara di depan siapa. Lalu suaranya juga harus keras, tidak boleh berbisik-bisik, nanti tidak terdengar. Nah, kemudian pandangan harus ke depan ketika ingin berbicara dengan yang di ujung sana, maka pandangan kita harus ke ujung sana. Oh, kalau grogi bagaimana? Kalau grogi tentunya kita harus atur nafas kita, maka berbicaranya tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Maka perlu latihan mimik, latihan suara, latihan intonasi, begitu ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Baik, setelah ini ya masih tetap dalam berkelompok, silakan mengerjakan tugas tentang di situ ada ya, di lembar kerja yang tadi sudah ada. Tolong analisis struktur pidato pada teks yang sudah dibagikan dalam kelompok ya. Nah, baik, Ibu tunggu sampai 15 menit ya, cukup ya? Ya cukup. Jadi silakan untuk bekerja sama unsur apa saja yang ada dalam teks. Baiklah, sudah selesai ya. Nah, jika sudah selesai tentang unsur pidatonya, di situ kira-kira apakah sudah lengkap teksnya? Sudah ya? Oke. Bisa menunjukkan pembuka, inti, dan penutup. Baik, boleh kelompok satu atau kelompok yang lain perwakilan ingin sharing dengan kita semua isinya apa? Seperti apa misalnya tuh? Oh, di sini ada pembukaannya, tapi ternyata ini tidak ada puji syukur, kok langsung tidak apa-apa, yang penting pembukaannya ada, yaitu cukup dengan salam, sapa ya, boleh. Kemudian untuk penutupnya Bu, ini hanya tidak ada permohonan maaf, hanya terima kasih, tidak apa, yang penting penutupnya ada. Jadi yang penting adalah 3 unsur penting ini, penutup, inti, pembuka, maksudnya pembuka, inti, dan penutup. Baik, terima kasih sudah selesai semua diskusinya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar apa aja tadi ya? Nilai-nilai itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, bijaksana. Lalu ada juga tentang pidato, kita belajar tentang struktur pidato, ada pembukaan, inti, penutup. Nah, sekarang coba ada yang masih ingat tadi Bu Dini bilang kalau nilai-nilai kepemimpinan itu banyak sekali. Nah, nilai kepemimpinan seperti apa saja Kak? Itu selain yang ada di papan tulis ini. Nah, silakan kerjakan, di situ ada lembar ini ya, lembar kerjanya. Silakan kalian isi post-testnya. Oke, waktunya hanya 5 menit saja, hanya singkat saja, boleh diisi ya. Oke. Baik, sudah selesai ya untuk mengisi post-testnya. Nah, baik, kita sudah selesai mengerjakan, lalu kita sudah
tahu nih sekarang nilai-nilai itu ada apa saja, lalu pidato itu harus seperti apa, strukturnya bagaimana. Nah, untuk tugas selanjutnya, karena minggu depan kita akan masih berbicara tentang tema kepemimpinan ya. Nah, kita akan ada tugas rumah. Nah, tugasnya adalah untuk wawancara. Lalu untuk wawancara itu seperti apa? Kita ini bertanya ya. Orang mewawancarai seperti reporter yang ada di televisi itu, kita bertanya dengan menggunakan apa? Maka harus dengan menggunakan kalimatannya. Jadi kalian nanti tugasnya adalah menyiapkan pertanyaan berdasarkan 5W1H. 5W1H itu seperti apa? Kita sudah pernah belajar ya di pertemuan sebelumnya, dan di situ nanti di lembar kerjanya akan ada keterangannya. 5W1H itu adalah ada 5W1H. 5W1H itu ada apa ya, what, apa. Kalau bahasa Indonesianya itu adik Simba singkatannya ya, masih ingat ya? Ya, adik Simba. Adik Simba itu apa? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi ada 6 kata tanya. Baik, nanti tugasnya itu sudah jelas ya? Paham? Ada pertanyaan tidak untuk tugasnya? Nah, lalu kok di sini ada laporan, Bu? Iya, tentunya setelah kita mempersiapkan pertanyaan, lalu kita wawancara. Wawancaranya kepada siapa? Wawancara pada pemimpin yang ada di sekitar kalian. Boleh ke Pak RT, atau boleh ke ketua Karang Taruna, atau ke pemimpin yang lain yang ada di masyarakat. Ingat, dalam wawancara bahasanya juga harus sopan, kemudian harus baik, bahasanya itu harus baku, kemudian pertanyaannya harus mengandung 5W1H atau adik Simba, lalu singkat dan jelas pertanyaannya agar yang menjawab tidak kebingungan. Nanti silakan dilaporkan dan dikerjakan, lalu dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya, hari Senin depan. Baik, terima kasih. Sudah bagus, hari ini sudah aktif semuanya dalam kelompok diskusi. Kemudian juga yang di sini biasanya itu ramai jadi serius, lalu yang di sini kemudian antusias, saling tanya jawab dengan teman-temannya. Bagus sekali. Terima kasih untuk partisipasinya dan segala perhatiannya. Untuk itu Ibu tutup saja. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan berdoa ya. Silakan. Ya, siapa absen 5 untuk berdoa? Baik, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan untuk dirapikan tempat duduknya, pulang, lalu yang piket jangan lupa untuk piket, dan jangan lupa untuk cek suhu. Terima kasih.